Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dengan Anda semuanya? Semoga kita semua dalam lindungannya. Amin. Jumpa lagi bersama channel kami. Dalam kesempatan ini kami mencoba berbagi kisah nyata seorang perawat dengan pasiennya. Kisahnya masuk Islam berawal dari surah An-Nahl. Jiwanya bergetar mendengar ayat itu. Inilah kisahnya yang kami rangkum. Namanya Casey, asal Inggris, bekerja sebagai perawat rumah. Pasiennya adalah seorang pria Inggris berusia 80 tahunan yang menderita penyakit Alzheimer atau penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Pada pertemuan pertama, pasien diberikan catatannya dan dari situ saya dapat melihat bahwa dia adalah seorang mu'alaf. Oleh karena itu, dia adalah seorang muslim. Dari sini saya tahu bahwa saya perlu mempertimbangkan beberapa cara pengobatan yang mungkin bertentangan dengan keyakinannya. Dan karena itu mencoba menyelesaikan perawatan saya untuk memenuhi kebutuhannya. Saya membawa beberapa daging halal untuk dimasak untuknya dan memastikan bahwa tidak ada daging babi atau alkohol di tempat itu. Karena saya melakukan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ini dilarang dalam Islam. Pasien saya berada dalam tahap yang sangat lanjut dari kondisinya, sehingga banyak rekan saya tidak dapat memahami mengapa saya melakukan begitu banyak upaya untuknya. Tetapi saya mengerti bahwa seseorang yang berkomitmen pada suatu keyakinan layak mendapatkan komitmen itu untuk dihormati, bahkan jika mereka tidak dalam posisi untuk memahaminya. Setelah beberapa minggu dengan pasien saya mulai memperhatikan beberapa pola gerakan. Pada awalnya saya pikir itu adalah beberapa gerakan yang disalin yang dia lihat dilakukan seseorang, tetapi saya melihatnya mengulangi gerakan itu pada waktu tertentu, pagi, siang, sore. Gerakannya adalah mengangkat tangannya, membungkuk dan kemudian meletakkan kepalanya ke tanah. Aku tidak bisa memahaminya. Dia juga mengulangi kalimat dalam bahasa lain. Saya tidak tahu bahasa apa itu karena pidatonya tidak jelas. Tetapi saya tahu ayat yang sama diulang setiap hari. Saya merasakan ada yang aneh. Dia tidak mengizinkan saya untuk memberinya makan dengan tangan kiri saya. Entah bagaimana saya tahu ini terkait dengan agamanya, tetapi tidak tahu caranya. Salah satu rekan saya memberitahu saya tentang Paltak sebagai tempat untuk debat dan diskusi, dan karena saya tidak mengenal Muslim kecuali pasien saya pikir akan lebih baik untuk berbicara dengan seseorang secara langsung dan mengajukan pertanyaan. Saya masuk ke bagian Islam dan masuk ke ruangan True Music. Di sini saya mengajukan pertanyaan tentang gerakan berulang dan diberitahu bahwa ini adalah tindakan doa. Saya tidak begitu percaya sampai seseorang memposting tautan doa Islam di YouTube. Saya terkejut. Seorang pria kehilangan semua ingatan tentang anak-anaknya, pekerjaannya, dan hampir tidak bisa makan dan minum. Tidak hanya dapat mengingat tindakan doa, tetapi juga ayat-ayat dalam bahasa lain. Itu benar-benar luar biasa. Dan saya tahu bahwa pria ini taat pada imamnya, yang membuat saya ingin belajar lebih banyak untuk merawatnya sebaik mungkin. Saya datang ke ruang Paltak sesering mungkin dan diberi link untuk membaca terjemahan Al-Quran dan mendengarkannya. Bab lebah membuatku merinding dan aku mengulanginya beberapa kali sehari. Saya menyimpan rekaman Quran di iPod saya dan memberikannya kepada pasien saya untuk mendengarkan. Dia tersenyum dan menangis, dan dalam membaca terjemahan saya bisa melihat mengapa saya menerapkan apa yang saya peroleh dari Paltak untuk merawat pasien saya, tetapi secara bertahap menemukan diri saya datang ke ruangan untuk menemukan jawaban untuk diri saya sendiri. Saya tidak pernah benar-benar meluangkan waktu untuk melihat hidup saya. Saya tidak pernah mengenal ayah saya.
Ibu saya meninggal ketika saya berusia 3 tahun. Saya dan saudara laki-laki saya dibesarkan oleh kakek nenek kami yang meninggal 4 tahun yang lalu. Jadi sekarang hanya kami berdua. Namun terlepas dari semua kehilangan ini, saya selalu berpikir bahagia, puas. Hanya setelah menghabiskan waktu dengan pasien saya merasa seperti kehilangan sesuatu. Saya kehilangan rasa damai dan ketenangan pasien saya, bahkan melalui penderitaan yang dirasakan. Saya menginginkan rasa memiliki itu dan bagian dari sesuatu yang dia rasakan, bahkan tanpa seorang pun di sekitarnya. Saya diberi daftar masjid di daerah saya oleh seorang wanita di Paltak dan turun untuk mengunjung salah satunya. Saya menyaksikan doa dan tidak bisa menahan air mata saya. Saya merasa tertarik ke masjid setiap hari dan imam serta istrinya akan memberi saya buku dan kaset dan menyambut setiap pertanyaan yang saya miliki. Setiap pertanyaan yang saya ajukan di masjid dan di Paltak dijawab dengan sangat jelas dan mendalam sehingga tidak bisa berbuat apa-apa selain menerimanya. Saya tidak pernah memperhatikan suatu keyakinan tetapi selalu percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya hanya tidak tahu bagaimana menyembah Dia. Suatu malam saya datang di Paltak dan salah satu pembicara di MIK berbicara kepada saya. Dia bertanya apakah saya punya pertanyaan. Saya bilang tidak. Dia bertanya apakah saya senang dengan jawaban yang saya berikan. Saya menjawab iya. Dia bertanya kemudian apa yang menghentikan saya menerima Islam. Saya tidak bisa menjawab. Saya pergi ke masjid untuk melihat salat subuh. Imam menanyakan pertanyaan yang sama. Saya tidak bisa menjawab. Saya kemudian pergi untuk merawat pasien saya. Saya memberinya makan dan ketika saya melihat matanya, saya baru menyadari dia dibawa kepada saya karena suatu alasan dan satu-satunya hal yang menghentikan saya untuk menerima adalah rasa takut. Bukan takut dalam artian sesuatu yang buruk tetapi takut menerima sesuatu yang baik dan berpikir bahwa saya tidak layak seperti orang ini. Sore itu saya pergi ke masjid dan bertanya kepada imam, apakah saya bisa mengucapkan syahadat saya, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan. Dia membantu saya melewatinya dan membimbing saya melalui apa yang perlu saya lakukan selanjutnya. Saya tidak bisa menjelaskan perasaan saya yang saya rasakan ketika saya mengatakannya. Rasanya seperti seseorang membangun saya dari tidur dan melihat semuanya dengan lebih jelas. Perasaan itu adalah kegembiraan yang luar biasa, kejelasan dan yang terpenting perdamaian. Orang pertama yang saya beritahu bukan saudara laki saya tetapi pasien saya. Aku menghampirinya dan bahkan sebelum aku membuka mulut, dia menangis dan tersenyum padaku. Aku menangis di depannya, aku berutang banyak padanya. Saya pulang ke rumah untuk Paltak dan mengulangi syahadat untuk ruangan itu. Demikianlah kisahnya yang kami rangkum. Dan jangan lupa dukung channel kami terus dengan mengklik subscribe.